Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih ngerasa susah banget gitu mau ambil keputusan? Sampai hal sepele aja rasanya berat. Sering ya kayak gitu. Nah, ternyata nih, kita tuh sering tanpa sadar membangun semacam pasukan pertahanan buat menghindar dari memilih. Pasukan pertahanan, istilah yang menarik. Iya, dan hari ini kita mau bongkar nih strategi-strategi pertahanan ini berdasarkan bab 2 dari materi yang Anda bagikan. Siap ya, kita gali lebih dalam? Siap. Yang menarik memang gimana mekanisme ini ya. Kelihatannya sih melindungi kita, tapi seringnya malah jadi penghambat loh. Penghambat pertumbuhan gitu ya. Betul. Ini bukan soal milih A atau B aja, tapi ada lapisan psikologisnya yang ya lebih dalam. Mari kita coba pahami bareng-bareng. Oke deh, kita mulai dari yang pertama ya, disebutnya monoliving, hidup seragam. Ah, iya. Kelihatannya kan efisien banget ya, mengurangi pilihan biar bisa fokus ke hal lain. Tapi, apa ini selalu bagus? Nah, itu dia. Efisiensi itu memang kelihatan menarik ya. Tapi kalau kita terlalu kaku sama kebiasaan atau apa ya, status quo gitu, Terjebak di zona nyaman. bisa dibilang gitu. Kita bisa mandek, nggak berkembang. Pertanyaannya kan, apa cara lama kita ini beneran masih relevan atau cuma jadi alasan buat nggak berubah? Masuk akal. Jadi efisiensi yang semu ya. Oke, terus yang kedua ada outsourcing, mengalihdayakan keputusan. Oh, ini sering banget nih kayaknya. Iya kan? Mulai dari percaya ramalan bintang, atau nanya ke Magic 8 Ball itu, Iya, iya. sampai yang paling umum, terserah kamu aja deh. Atau saya ikut aja. Atau orang lain. Biar kalau salah, bukan salah kita gitu ya. Persis, meskipun kadang hasilnya bagus kalau orang lain mikirin kita. Tapi ini kan, gimana ya, melemahkan keyakinan kita sama diri sendiri. Kita jadi ngerasa nggak punya kendali atas hidup kita. Jadi kayak korban ya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, itu dia, merasa jadi korban. Padahal kan, ya itu konsekuensi dari menyerahkan pilihan. Oke, lanjut ke yang ketiga nih. Procrastination atau menunda-nunda. Ini kayaknya penyakit banyak orang ya. Iya nih, alasan klasiknya apa coba? Perlu waktu buat berpikir mateng-mateng. Atau, informasinya belum lengkap nih. Padahal seringnya cuma dahlia aja ya kan, berharap masalahnya hilang sendiri gitu. Betul, itu ilusi kontrol namanya. Kita ngerasa kalau menunda itu kita masih pegang kendali. Padahal ya waktu jalan terus, variabelnya berubah. Kayak kata Heraklitus itu ya, nggak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Tepat. Menunda keputusan hari ini itu artinya besok kita menghadapi keputusan yang udah beda lagi. Bisa jadi lebih rumit. Jadi penundaan itu seringkali sama aja dengan nggak memutuskan sama sekali. Akarnya bisa jadi malas atau malah perfeksionisme. Nah, nyambung nih kita ke perfeksionisme. Yang keempat, ngejar hasil harus 100% sempurna baru mau gerak. Wah, ini juga tricky nih. Di materi Anda kan ada cerita pengusaha hotel yang hampir bangkrut psikologis gara-gara ini. Sama kutipan Anna Freud soal telur sempurna di mimpi tapi nggak bisa dimakan. Kita sering nyalain info kurang lengkap padahal info 100% itu kan ya nggak mungkin ada ya. Betul sekali. Mengejar kesempurnaan absolut itu, bisa jadi agak narsistik malah. Mengabaikan kalau kita ini manusia ya, pasti ada cacatnya. Ada kutipan menarik di sumber Anda dari Kabbalah. Oh iya, soal huruf pertama kitab Kejadian itu ya. Iya, dimulai dengan Beth, huruf kedua, bukan Aleph, huruf pertama, yang simbol kesempurnaan ilahi. Itu kayak pengingat kalau hubungan kita sama kesempurnaan itu rapuh. Brené Brown malah bilang perfeksionisme itu penyiksaan diri tingkat tinggi. Wow, dalam juga ya. Jadi, ya lebih baik kita belajar merayakan ketidaksempurnaan. Atau paling nggak, cukup baik itu udah oke banget. Oke, cukup baik is the new perfect ya. Nah, terakhir nih, yang kelima, osmosis. Ini kayaknya level pertahanan paling dalam ya. Bisa dibilang begitu? Ini saat sifat ragu-ragu itu udah bukan sifat sesekali muncul, tapi udah meresap jadi identitas diri kita. Jadi kayak, oh saya memang orangnya pelin-pelan, nggak bisa mutusin. Dan dampaknya, orang lain jadi malas nanya pendapat kita lagi kan? Iya, jadi lingkaran setan gitu. Makin nggak pernah diminta mutusin, makin nggak bisa mutusin. Memang ada sih kondisi neurologis langka kayak abulia itu ya, ketidakadaan kelendak secara klinis. Tapi buat kebanyakan kita, ini lebih ke pola yang dipelajari, keraguan yang udah mendarah daging. Terus gimana cara ngatasinnya kalau udah sampai level ini?
Penawarnya, seperti yang disinggung lewat pemikiran Karen Horney di materi itu, adalah proses realisasi diri. Ya, butuh refleksi diri yang dalam, memahami kenapa kita membangun pertahanan ini, terus secara sadar mencoba melampauinya. Jadi intinya mengenali polanya dulu ya. Itu langkah pertama yang penting banget. Jadi kalau dirangkum nih, mulai dari hidup seragam ala Zuckerberg, terus melempar tanggung jawab ke orang lain atau takdir, menunda-nunda, terus ngejar sempurna yang nggak ada ujungnya. Sampai akhirnya keraguan itu jadi diri kita sendiri. Wah, banyak ya cara kita menghindar dari sakitnya memilih. Banyak banget. Dan kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua itu, Apa tuh? semuanya itu sebenarnya cara kita melindungi diri dari sesuatu yang lebih besar. Rasa takut. Takut salah, takut gagal, takut dihakimi, takut menyesal, takut akan ketidakpastian. Jadi akar masalahnya dirasa takut ya? Iya, dan ini yang akan jadi fokus kita di pembahasan selanjutnya nanti. Tapi sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Oke. Dari kelima pasukan pertahanan tadi, monoliving, outsourcing, procrastination, perfectionism, osmosis, ada nggak sih satu atau dua yang rasanya paling sering Anda pakai tanpa sadar? Wah, pertanyaan bagus nih buat direnungkan. Mengenalinya itu udah setengah jalan loh untuk mulai berubah. Itu langkah awal yang krusial banget.